Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intisar Muslim pada kesempatan ini akan melanjutkan menceritakan kisah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha tentang perpisahan dengan wanita mulia ini. Segala beban berat Nabi Muhammad SAW mencapai puncaknya pada tahun wafatnya Khadijah radhiyallahu anha yang dinamakan Amul Huzn atau tahun duka cita. Nabi Muhammad SAW dan istrinya Khadijah radhiyallahu anha kembali ke Mekah setelah sebelumnya tinggal di perkampungan Abu Thalib selama 3 tahun karena adanya pemboikotan terhadap keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib yang membuat mereka harus keluar meninggalkan Mekah untuk sementara waktu. Setelah pemboikotan itu runtuh di hadapan kekuatan iman dan tulus dan perjuangan keras, tiba saatnya bagi Nabi Muhammad SAW kembali ke tanah Mekah bersama istrinya yang beriman dan sabar dan rela berkorban demi beliau dalam menghadapi ujian. Rupanya waktu tidak lagi menyisakan tenaga bagi Khadijah yang saat itu sudah berusia 65 tahun. Sekitar 6 bulan setelah runtuhnya pemboikotan, paman beliau Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim meninggal dunia. Bagi keponakannya, Abu Thalib adalah sosok ayah yang tulus, perawat, penjaga dan pelindung beliau dari gangguan orang-orang lalim Quraisy kaumnya. Khadijah radhiyallahu anha tidak menghadiri acara duka di kediaman Abu Thalib karena saat itu ia tengah berada di ranjang kematian untuk berpamitan dengan dunia. Suaminya Nabi Muhammad SAW berada di dekatnya untuk menjaga dan menemani saat-saat terakhirnya dengan menyampaikan kabar gembira untuknya dengan balasan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hari setelah itu, Khadijah radhiyallahu anha menghembuskan nafas terakhir di hadapan suami di mana Khadijah radhiyallahu anha rela berkorban demi cintanya kepadanya sejak bertemu dengannya. Nabi yang ia percayai dan imani risalahnya sejak fajar malam qadar. Di samping itu, Khadijah radhiyallahu anha juga terus berjuang bersama sang suami hingga tatapan terakhir kehidupannya. Bagi Nabi Muhammad SAW, Khadijah radhiyallahu anha adalah tempat beliau mendapatkan kesenangan dan naungan sampai akhirnya nyawa Khadijah radhiyallahu anha kembali ke Robnya dalam keadaan ridho lagi diridhoi. Khadijah radhiyallahu anha wafat 3 tahun sebelum hijrah menurut pendapat yang sahih. Betapa beratnya hari itu bagi Rasulullah SAW. Beliau kehilangan penghibur kesedihan beliau, teman berbagi duka dan kekasih hati beliau. Nabi Muhammad SAW memakamkan Khadijah radhiyallahu anha di Al-Hujun. Di Gunung Hajun itulah Rasulullah SAW sendiri yang masuk ke dalam kubur untuk meletakkan sang istri yang jujur, beriman, bertakwa, lurus serta cerdas di antara 2 dinding kubur. Kemudian mereka menimbunnya dengan tanah. Segala beban berat Nabi Muhammad SAW mencapai puncaknya pada tahun wafatnya Khadijah radhiyallahu anha yang dinamakan Amul Huzn atau tahun duka cita. Musuh-musuh beliau kaum musyrikin mengira bahwa kegelapan demi kegelapan dengan pekat menyelimuti beliau. Mereka didustakan oleh angan-angan mereka sendiri hingga mengira tidak lama lagi akan mengalahkan beliau. Mereka tidak tahu bahwa kegelapan mencapai puncaknya menjelang fajar tiba. Ini karena ketika sebelum Khadijah radhiyallahu anha pergi, malaikat yang dipercaya menyampaikan wahyu selalu menjaga Nabi Muhammad SAW setiap saat pagi dan petang, menghilangkan rasa putus asa dan kecewa beliau. Orang-orang mukmin yang lebih dulu beriman juga mengelilingi dan melindungi Nabi mereka. Mereka rela mengorbankan darah dan nyawa demi beliau, dan mereka menganggap mati syahid di jalan dakwah beliau adalah sebuah kemuliaan dan kemenangan.
Saat Khadijah radhiyallahu anha wafat, dakwah sudah menyebar dan bahkan keluar Mekah hingga mencapai perbatasan-perbatasan Hijaz. Setelah itu, mencapai negeri-negeri Arab di luarnya. Dakwah Islam disebarkan oleh sekelompok sahabat-sahabat beliau melalui dataran dan lautan sampai ke Habasyah. Mereka berhijrah demi menyelamatkan agama dengan meninggalkan kampung halaman mereka. Ketika Khadijah radhiyallahu anha wafat, datanglah sejumlah orang dari Yasrib pada musim haji di Mekah setelah itu untuk berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu pulang kembali, lalu mempersiapkan Madinah untuk membela beliau. Sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha, beberapa wanita memasuki kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai istri beliau. Namun, posisi Khadijah radhiyallahu anha dalam hati dan kehidupan beliau akan selalu tulus beliau berikan kepada istri pertama dan kekasih penuh cinta yang hidup bersama beliau selama 1/4 abad lamanya tanpa disertai wanita lain. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan menyaksikan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang masih muda belia dan juga dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa cemburu kepada sosok Khadijah radhiyallahu anha yang setelah beliau meninggal dunia, kedudukannya tetap seperti sedia kala di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa cemburu merasuk ke dalam hati Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha ketika dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut-nyebut Khadijah radhiyallahu anha di pagi dan sore hari. Maka lisannya mengungkapkan apa yang terpendam di dalam hati seraya berkata, Allah telah mengganti seorang wanita tua dengan wanita yang muda untukmu. Riwayat Imam Ahmad dalam Al-Musnad, Ibnu Abdil Bar dalam Al-Isti'ab, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Ishabah melalui jalur Abu Bishr Ad-Daulabi menambahkan, rona muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berubah dan berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha seraya marah, demi Allah, ia tidak memberiku pengganti yang lebih baik darinya. Ia beriman kepadaku kalau orang-orang ingkar padaku. Ia membenarkanku kalau orang-orang mendustakanku. Ia membantuku dengan hartanya kala orang-orang tidak memberiku, dan Allah memberiku anak-anak darinya kala ia tidak memberiku anak-anak dari wanita-wanita lain. At-Tabrani menambahkan dalam riwayatnya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, maafkanlah aku. Sejak hari ini, kau tidak akan mendengar aku menyebut-nyebut Khadijah dengan sesuatu pun yang tidak engkau sukai. Ya, Khadijah radhiyallahu anha memang telah wafat, tapi kebaikannya dan kedudukannya yang suci tidaklah mati. Bahkan, kecintaan terhadapnya tidak mati dalam sanubari yang paling suci, yaitu sanubari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan terhadap Khadijah radhiyallahu anha menempati tempat yang tinggi di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi wanita yang jujur, sabar, setia, ikhlas, bertakwa, dan penuh kasih sayang, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha.